Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga anak-anakku di rumah dalam keadaan sehat, semangat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang prinsip dan proses pengolahan bahan rempah pada mata pelajaran produksi pengolahan tanaman perkebunan dan herbal. Penanganan pasca panen pada hasil pertanian perlu dilakukan untuk menjaga kualitas bahan yang baik. Penanganan pasca panen dapat dibagi menjadi dua cara. Yang pertama yaitu pengolahan secara primer. Apa itu pengolahan secara primer? Pengolahan secara primer adalah pengolahan bahan baku yang menghasilkan produk setengah jadi dan tidak terjadi perubahan kimia. Contohnya seperti apa? Seperti pada proses pembuatan simplicia, di mana yang terjadi hanya proses pengecilan ukuran, di mana dari berbentuk umbi berubah menjadi bentuk potongan-potongan kecil. Kemudian yang kedua, pengolahan sekunder. Pengolahan sekunder adalah pengolahan bahan baku yang menghasilkan bahan siap konsumsi dan terjadi perubahan fisik dan perubahan kimia. Di mana contohnya adalah seperti pada proses pembuatan mie, proses pembuatan instan, proses pembuatan cookies herbal, proses pembuatan herbal drink. Karena dengan adanya proses pengolahan sehingga terjadi perubahan kimia, terjadi perubahan bentuk, terjadi perubahan lainnya yang menyebabkan produk tersebut dari produk setengah jadi menjadi produk jadi yang siap dikonsumsi. Pengolahan bahan rempah dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama adalah dengan proses pengeringan. Apa itu pengeringan? Pengeringan adalah salah satu metode untuk mengurangi atau menghilangkan kadar air dengan cara menguapkan air menggunakan energi panas. Tujuan dari proses pengeringan ini adalah untuk mengawetkan bahan dan volume bahan menjadi lebih kecil sehingga memudahkan proses distribusi. Selain itu, dengan berkurangnya kadar air, maka masa simpan bahan akan semakin lama. Selanjutnya adalah proses penepungan. Proses penepungan merupakan proses pengolahan bahan rempah yang mereduksi bahan berukuran besar menjadi produk yang berukuran kecil. Penepungan dapat dilakukan menggunakan mesin penggiling, menggunakan blender, menggunakan alat-alat lain yang kemudian dilakukan pengayakan untuk memperoleh ukuran yang seragam. Pada bahan rempah seperti apa saja yang bisa dilakukan penepungan? Hampir semua bahan rempah dan yang biasa dilakukan contohnya serbuk jahe, kunyit, temulawak, cabai, merica, bawang putih dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu proses ekstraksi dengan cara ekstraksi. Apa itu ekstraksi? Ekstraksi adalah proses pelarutan untuk menghasilkan minyak atsiri atau oleorasin. Metode ekstraksi itu dapat dilakukan dengan dua macam, yaitu ekstraksi dengan menggunakan pelarut dan ekstraksi dengan cara pengepresan. Nah, pada produk yang seperti apa dilakukan ekstraksi dengan cara pengepresan? Yaitu
dilakukan pada komoditas yang tidak tahan panas. Seperti apa? Seperti lemon, jeruk, almond, dan sebagainya. Nah, sedangkan ekstraksi dengan bahan pelarut atau menggunakan sistem penguapan bisa dilakukan dengan cara mengekstraksi ke dalam ekstraktor dan berpenetrasi ke dalam bahan rempah sehingga menghasilkan minyak atsiri dan oleorasin. Yang keempat, dengan cara destilasi atau lebih sering disebut dengan penyulingan. Penyulingan merupakan proses pemisahan bahan kimia berdasarkan perbedaan tekanan uap dan titik didih suatu zat untuk menghasilkan minyak atsiri dan oleorasin. Dan selanjutnya adalah dengan proses enkapsulasi. Proses pengolahan enkapsulasi ini dilakukan pada produk minyak atsiri dan oleorasin. Dalam proses ini masih ada kelemahan pada saat proses penyulingan dan ekstraksi. Pada teknik enkapsulasi, minyak atsiri dan oleorasin ditangkap dalam bentuk polimer membentuk mikrokapsul yang bulat. Nah, adapun metode penyulingan dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, penyulingan dengan menggunakan uap. Yang kedua, penyulingan dengan menggunakan uap dan air. Yang ketiga, penyulingan secara langsung. Penyulingan dapat berlangsung selama 8-24 jam, tergantung dari volume uap pada alat penyulingan, sistem isolasi, dan ukurannya. Adapun contoh proses penyulingan uap pada minyak daun cengkeh yaitu melakukan pemanasan bahan baku dan air ke dalam ketel penyulingan, kemudian dipanaskan. Nah, selama proses pemanasan, maka akan menghasilkan uap air dan uap minyak daun cengkeh, di mana uap air dan uap minyak daun cengkeh tersebut akan mengalir dari pipa ke dalam kondensor, di mana suhu di dalam kondensor harus tetap dingin. Kenapa? Dengan tujuan untuk mengubah uap air dan uap minyak cengkeh dalam bentuk cair dan dipisahkan untuk diambil minyaknya dan kemudian ditampung ke dalam drum. Nah, untuk pertemuan hari ini sekian dulu penjelasannya. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan lewat chat atau lewat komen. Nah, sekian, jangan lupa di like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.